yang tidak pernah cukup, kayaknya nggak pernah merasa cukup, jadi kurang terus gitu ya, lalu mudah depresi, lalu suka distraktif gitu ya, dan cenderung tidak mandiri. Sehingga akhirnya kita cenderung menjadi masyarakat yang kita sebetulnya mencoba menghemat waktu karena kita tahu bahwa waktu kita itu penting gitu ya. Kita pengen menata waktu kita sebaik-baiknya. Tapi di sisi lain kita membunuh waktu dengan melakukan hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak bermanfaat gitu ya. Bahkan mungkin akan dalam jangka panjang merusak. Nah, ini ada definisi singkat saja, Romo-Romo, dari WHO. Artinya apa yang dikatakan kita sehat mental atau tidak, ini juga menjadi refleksi kita sama-sama, begitu ya. Kita ada 4 hal yang bisa kita katakan bahwa kita itu sehat mental atau enggak. Itu pertama adalah orang yang sehat mental itu tahu dan paham potensi-potensi dirinya. Jadi kalau istilah kita talentanya dia paham, bisa digunakan itu ya, itu sehat mental. Lalu yang kedua, orang yang sehat mental itu bisa mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Kita tidak mengatakan masalah yang di luar jangkauan peran-peran kita, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran sosialnya masing-masing dia bisa atasi dengan baik. Lalu yang ketiga, orang yang sehat mental itu produktif. Produktif itu kata gampangnya ya, Romo-Romo rajin gitu ya. Kalau kita lihat ada Romo yang semangat, rajin gitu ya, itu sehat. Salah satu ciri sehat mental itu rajin. Makanya kalau sekarang kita dengar banyak keluhan, mungkin Romo-Romo juga dengar keluhan dari umat, atau ada Romo yang pernah berkarya di pendidikan gitu ya, di sekolah atau di mana. Sekarang selama pandemi ini murid-murid peserta didik itu banyak yang mengalami penurunan motivasi belajar, jadi pada males, telat-telat submit tugas dan lain-lain, menunda-nunda gitu ya. Nah, itu tanda-tanda tidak produktif, dan tidak produktif itu adalah berarti ada sesuatu dengan kesehatan mental. Karena pada dasarnya orang yang sehat mental itu rajin, produktif. Lalu yang keempat, kontribusi. Senang berkontribusi, senang memberikan diri lebih, senang melayani, senang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi orang yang sehat mental itu tidak pelit, tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi dia ingin terlibat. Sehingga kita bisa katakan dari kesehatan mental ini, kalau kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari, itu adalah orang yang sehat mental itu tahu potensinya, bisa mengatasi masalah-masalahnya, rajin, dan mau berkontribusi baik kepada lingkungan, tidak pelit gitu, mau memberikan dirinya. Nah, sehingga kita bisa tahu dari pengertian umum kesehatan mental ini, apakah sebetulnya kita masih oke atau tidak oke. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang pengertian ini saja tidak cukup, karena memang ada beberapa hal yang kita lihat cukup bisa menghambat kesehatan mental kita. Ya, ini bisa siapa saja ya, mau Romo juga manusia gitu ya. Kita siapapun, mau kayak Mona dikatakan psikolog klinis, semua orang bisa mengalami sakit penyakit mental, sama seperti dokter gitu ya, juga bisa mengalami sakit penyakit fisik. Semua orang bisa mengalami sakit penyakit fisik. Jadi kita bisa kena sakit, nanti sembuh lagi, nanti kapan sakit lagi, nanti sembuh lagi, begitu juga mental. Sehingga tidak bisa dikatakan ada orang yang mungkin akan sehat mental selama-lamanya, begitu ya, tidak bisa. Ada naik dan turun, sama juga seperti badan kita. Nah, sehingga tidak ada yang dikatakan kesehatan mental saya tetap. Sekarang kalau saya nanti ternyata untuk Romo-Romo yang sudah mengisi, nanti kita akan maknai, misalnya ada yang kategori merah nih, bahaya nih kata Bu Mona gitu ya. Nah, kalau sekarang kita merah, belum tentu nanti merah. Bisa saja nanti jadi kuning atau jadi hijau, nanti kita lihat. Nah, ada yang menghambat kesehatan mental, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana sih kita tahu bahwa ada masalah dengan kesehatan mental kita gitu ya, selain dari pengertian umum yang pertama tadi gitu, 4 hal tadi. Ada juga 4D, ini yang menghambat, kita tahu bahwa kesehatan mental terhambat ada 4D. Stress, deviance, dysfunction, sama danger gitu. Ini kehadiran keempat ini, 1, 2, 3, 4 atau keempatnya gitu ya, atau salah satunya membuat kita punya semacam tanda-tanda gitu ya, ada tanda nih bahwa saya lagi masalah nih kesehatan mental. Nah, untuk itu mulai dengan distress itu segala bentuk yang kalau orang bilang stres tapi kebanyakan gitu ya Mo ya. Jadi tidak bahagia, ada perasaan negatif, emosi-emosi negatif itu misalnya kesedihan yang sangat, kebencian yang amat, ketakutan yang luar biasa gitu ya, kecemasan yang terus-menerus gitu. Itu distress gitu, terasa takut, terasa
bersalah, tapi yang terus-menerus gitu ya, yang intens, itu distress. Lalu yang kedua, gejala gangguan kesehatan mental juga ada di D kedua itu deviance. Deviance itu berarti pikiran, perasaan, perilaku yang menyimpang atau kurang diterima, baik secara statistik maupun norma-norma. Norma apa? Norma agama, norma masyarakat, norma hukum mungkin gitu ya. Nah ini yang kita coba lihat ada deviance juga. Lalu dysfunction, dysfunction itu berarti kita mengalami kesulitan atau kegagalan dalam menjalankan peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai fungsi-fungsi kita terganggu gitu. Misalnya sebagai imam terganggu, lalu misalnya kalau orang kerja pekerjaannya terganggu gitu. Lalu yang danger itu adalah pikiran, perasaan, perilaku yang menyakiti, menghancurkan, membunuh baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah di sini kita lihat bahwa ada indikasi kita bisa membahayakan diri, orang lain maupun lingkungan sekitar ya. Nah ini adalah 4D. Nah kemudian kalau romo-romo mungkin pasti sudah sangat sering baca gitu ya. Tetapi kalau dikatakan di masa pandemi ini apa aja sih aneka gangguan dan masalah dan gangguan kejiwaan yang banyak dialami ya oleh secara umum ya di Indonesia apa aja. Nah ini mulai dari anxiety disorder ya, gangguan cemas itu yang paling banyak. Kemudian gangguan depressive disorder ya, orang yang gangguan moodnya terganggu jadi down gitu, sedih, nggak mau kemana-mana, nggak mau keluar. Lalu yang paling bahaya dari depresi adalah ketika ada keinginan untuk hilang dari kehidupan ini dengan cara yang bunuh diri. Itu yang paling menakutkan dari depresi ya. Lalu kemudian aneka trauma dan segala gangguan akibat stres ya. Jadi karena kita tahu ya pasti romo-romo yang di paroki berkaryanya, kebanyakan romo paroki itu kita juga lihat bahwa umat-umat di paroki sekarang ini, di paroki manapun saya pikir ya banyak yang mungkin mata pencahariannya hilang, mata pencaharian di PHK atau mengalami penurunan pendapatan dan lain-lain. Itu tentu membawa stres tersendiri, beban-beban tersendiri. Lalu kalau yang masih bekerja, sekarang bekerjanya menjadi lebih banyak pekerjaan karena orangnya lebih sedikit, perampingan di perusahaan ya, jadi lebih stres gitu, karena tetap sih kerja, masih untung masih kerja daripada yang lain di PHK, tetapi pekerjaannya jadi gila-gilaan gitu ya. Nah ini juga pasti akan banyak ekses jadi terhadap dirinya maupun mungkin keluarganya dan kehidupan bersama. Kemudian ada somatic symptom, ini adalah gejala-gejala badan yang muncul bukan karena kita mengalami sakit penyakit fisik sebetulnya, tetapi karena pikiran. Ya mungkin di antara romo juga ada yang mengeluhkan punya gejala-gejala fisik ya, minimal kalau lagi stres pusing-pusing gitu ya. Terus ada yang suka sembelit, misalnya pencernaan yang bermasalah gitu, sembelit atau justru diare terus misalnya. Jadi badan kita tuh memberikan tanda, badan punya kecerdasannya untuk tahu bahwa ada sesuatu yang lagi nggak seimbang nih gitu. Walaupun nggak seimbangnya sebetulnya bukan karena sakit penyakit tertentu, tapi karena psikis ya, karena psikologis. Lalu juga sekarang ini mungkin romo-romo juga mengamati bahwa sekarang ada gangguan untuk adiksi itu meningkat ya, penggunaan zat, narkoba dan lain-lain juga di masa pandemi ini malah meningkat Jadi kalau ada yang umat, misalnya di antara umat ada yang mengalami kecanduan, pernah nafsa gitu ya. Kemudian tadinya udah mulai oke, tapi di kondisi sekarang yang sangat stressful, banyak yang kambuh ya, relapse lagi, menggunakan lagi. Nah, adiksi bukan hanya drugs, tapi juga ada sekarang mungkin judi ya Sekarang judinya udah nggak kayak zaman dulu romo-romo ya. Jadi kita mungkin belajar dari sekitar kita gitu. Kalau zaman dulu judi tuh ngumpul di kayak pos kamling gitu ya, sis kamling, terus kita main kartu gitu ya. Jadi kalau digerebek ketahuan semua. Sekarang judinya online Jadi yang penting kita punya akun aplikasi judi itu banyak sekali sekarang kalau Romo lihat gitu. Dan ini kemudian pertaruhan uang. Jadi judi, betul-betul judi, tapi online aja gitu. Nanti uangnya lewat rekening semuanya gitu ya. Nah di sini itu semakin marak, begitu juga adiksi yang terkait dengan penggunaan gadget ya dan internet yang berlebihan ya dalam game maupun akses pornografi. Nah ini luar biasa ya Jadi ini adalah tantangan kita bersama, bagaimana ini juga masalah buat kita semua gitu ya. Jadi tentu keluarga-keluarga yang anggota keluarganya ada masalah ini bahaya sekali ya
Saya juga mau menginformasikan terkait dengan adiksi Mo, terutama adiksi porn untuk pornografi, itu sudah cukup banyak merusak keluarga ya Mo. Jadi kalau sekarang angka perceraian itu atau paling enggak keretakan gitu ya, yang pengennya cerai kalau bisa gitu. Nah itu salah satunya dari kebiasaan-kebiasaan buruk, bad habit. Dan kalau untuk bad habit itu juga banyak yang meskipun sudah bapak-bapak, meskipun udah punya anak ya, itu kan nggak jaminan. Tapi porn ini masih mengganggu. Ini untuk addiction. Lalu yang others ya lain-lain. Ada yang gangguan tidur, ada di antara Romo yang juga mengisi link mengatakan bahwa Romo sulit tidur. Sekarang kalau tidur nggak bisa malam, jadi tidurnya pagi dan akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari karena bagaimanapun kurang tidur itu pengaruh sekali ya ke karya konsentrasi gitu ya. Nah ada sebagian Romo, sebagian kecil saja, tetapi ada yang kesulitan tidur ya. Lalu gangguan-gangguan lain itu psikotik, gangguan makan, gangguan seksual, gangguan personality. Nah saya akan lanjut nanti kalau ada Romo yang mungkin mau membahas, monggo. Saya akan mengundang para Romo untuk mempersiapkan ya email yang ada copy MHA assessment dan burnout yang Romo sudah isi. Kalau Romo yang belum isi tidak apa, Romo tidak usah merasa bersalah gitu ya. Tapi nanti semoga bisa ngisi ya Mo, karena ini penting juga untuk kita masing-masing. Maksud saya tadi dikatakan tidak ada orang yang sehat mental 100%. Kita masing-masing bisa sehat, bisa sakit. Lebih bagus kita sadar lebih cepat gitu sehingga menjadi lebih baik. Ini saya ingin menceritakan untuk yang Romo-Romo yang sudah mengisi, nanti itu caranya adalah dijumlahkan. Ya, jadi bisa nanti dilakukan setelah ini, nggak apa-apa, supaya kita bisa diskusi lebih banyak untuk hal-hal lain. Tetapi saya perlu menjelaskan caranya adalah dengan dijumlahkan saja per sub aspek ya. Nanti Romo jumlahkan. Misalnya kalau yang di burnout, yang di pertama itu nanti Romo kan ada 12 item. Ada 12 ya, 4. Nanti Romo jumlahkan, misalnya 4 tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, jumlahnya berapa. Nah, nanti lalu Romo jumlahkan total, nanti secara total Romo akan lihat, Romo dalam burnout itu masuk ke kategori mana. Kalau masuk kategori hijau, Romo antara 9 sampai 12 setelah dijumlahkan semua, berarti Romo aman. Ya, jadi katakanlah ada gejala-gejala ringan tapi Romo nggak kenapa-napa. Tapi kalau Romo antara 13 sampai 18 ketika Romo sudah kuning, namanya kuning kayak lampu lalu lintas ya Mo. Hati-hati kalau kuning kan gitu ya. Jadi artinya Romo masih oke-oke aja, tapi itu sudah mulai mengganggu Romo. Artinya Romo perlu waspada. Lalu ketika udah oranye seperti apa nih kalau udah oranye 19 sampai 20? Jadi Romo dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai terganggu. Katakanlah itu menekan Romo ya, gejala-gejala itu nggak enak, Romo udah mulai terasa banget gitu nggak enak. Dan ketika sudah merah itu Romo sangat mengganggu dan menekan, dan inilah yang mungkin akan mengganggu sekali kehidupan maupun peran-peran fungsi dan peran Romo gitu ya. Nah ini kalau sudah merah. Nah ini sendiri survei ini sendiri atau angket ataupun kuesioner yang Romo isi itu bersifat rahasia ya Mo. Jadi hanya Romo yang tahu. Kalau saya sendiri nama Romo itu saya drop. Jadi saya tidak tahu nama Romo, hanya tahu jam-jamnya Romo mengisi ya. Jadi supaya netral gitu ya. Tetapi Romo tentu setelah mempunyai kopi dan jawaban karena dikirim ke email Romo gunakan ini itu bisa untuk Romo sendiri. Saya nanti hanya akan memberikan secara umum saja, tidak akan membuka Romo-Romo seperti apa kondisinya satu persatu gitu ya. Nah, tapi saya ingin membacakan sedikit Mo sambil Romo-Romo yang lain nanti juga mungkin melihat. Ada Romo-Romo yang merasakan terbeban secara pribadi, itu jadi ada 84 Romo ya, 84. Survei kesehatan mental ini juga untuk yang lain, bukan Romo, tetapi saya akan berfokus kepada yang Romo. Jadi untuk masalah pribadi itu ada 13 yang mengatakan memiliki kebiasaan buruk yang mengganggu. Kebiasaan buruk yang mengganggu itu mulai dari tidur terlalu malam gitu ya. Lalu apa gitu, ada kebiasaan buruk mengganggu 13, berarti 40% ya. Lalu ada 22 Romo yang mengatakan sekarang ini ketika mengisi memiliki masalah kesehatan.
Jadi secara pribadi Romo terganggu kondisi kesehatan macam-macam ya, nggak mesti harus COVID. Yang COVID ada, tapi yang lain-lain juga ada. Baru didiagnosa ada diabetes, ada apa gitu. Lalu memiliki konflik dalam relasi dengan sekitar, ya, dengan rekan kerja, dengan di paroki, ya, maupun dengan rekan Romo lainnya, ya, maupun dengan konflik lingkungan. Ada yang RW-nya terlalu fanatik gitu ya, terlalu perizinan kita dipersulit dan lain-lain gitu ya. Konflik itu 10 orang. Lalu kehilangan orang tua dan kerabat karena COVID. Ada Romo yang kehilangan orang tua, kerabat karena COVID 4 orang. Yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan itu ada 4 orang. Ada yang konflik di dalam diri sendiri itu 15 orang. Jadi ada 17%. Lalu untuk yang mengatakan tidak ada masalah secara pribadi 2 orang. Yang 14 orang lain-lain. Itu ada pandemi ini bikin bosen ya, terus terbatas ruang gerak dan lain-lain, itu 14 orang. Nah, lalu yang mengatakan masalah beban pekerjaan ya, beban pekerjaan, tema-tema yang muncul itu yang paling banyak itu penyesuaian dengan tuntutan pekerjaan. Itu 48 Romo mengatakan bermasalah dengan tuntutan pekerjaan di masa seperti sekarang gitu. Lalu ada tekanan dan tuntutan dari umat ya, jadi itu 10. Ada yang 14 orang menyebutkan konflik dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja. Ya, rekan kerja sesama Romo 14. Lalu ada soal perizinan dan lain-lain, ada 4 orang, perizinan IMB tempat ibadah, lingkungan RW, dan lain-lain 4 orang. Kesehatan badan 7 orang yang sampai mengganggu pekerjaan. Yang dalam karya Romo terganggu itu 7 orang karena kesehatan. Lalu merasa umat tidak berkembang 1 orang. Udah diusahakan segala macam, umat tidak berkembang, kayaknya minta didikte terus gitu ya. Nah, ini adalah beberapa potret yang bisa digambarkan dari burnout ya, dari yang Romo yang mengisi burnout, kemudian apa aja yang mengganggu. Nah, kita masuk ke yang bawahnya Jadi di bawahnya itu ada mental health. Nah, ketika Romo mengisi mental health, itu nanti Romo akan punya jumlahkan per sub aspek, kemudian Romo akan punya satu perangkat skor seperti ini. Ini contohnya Romo. Jadi potensinya dijumlahkan berapa, atasi masalah berapa, dan Romo akan punya satu perangkat. Nah, kemudian perangkat ini akan kita gunakan dengan kita maknai Nah, inilah maknanya. Jadi nanti Romo bisa lihat setelah Romo jumlahkan, Romo maknai, artinya apa, ini adalah artinya dulu, aspek-aspeknya apa saja. Jadi tadi kesehatan mental, aspek pertama, aspek positif adalah tahu potensi, bisa atasi masalah, produktif, dan mau berkontribusi. Itu berapa Romo skornya nanti ya. Lalu untuk yang tadi 4D, mulai dari distress, deviance, dysfunction, danger, itu Romo berapa skornya. Kalau yang di potensi, atasi masalah, produktif, dan kontribusi, itu makin Romo skornya tinggi, berarti makin sehat mental. Tapi kalau yang di 4D, yang di distress, deviance, dysfunction, danger, makin Romo skornya tinggi, berarti makin mengganggu kesehatan mental. Jadi berkebalikan begitu ya. Dan untuk eksternal itu adalah berapa banyak Romo merasa ada dukungan yang kepada Romo diberikan, baik dalam orang signifikan ya, yang dekat dengan Romo, yang Romo percayai, maupun spiritualitas Romo masing-masing, relasi dengan Tuhan dan mungkin dengan alam dan lain-lain ya. Ada Romo yang senang sekarang berkebun dan lain-lain, bagus sekali gitu ya. Bentar. Bentar, saya stop share dulu. Ya. Nah, ini adalah untuk memaknainya ya, normanya. Ini norma ini dibuat dan kita berdasarkan norma ini punya penggolongan bagaimana skor dari Romo-Romo nanti mungkin boleh dimaknai ketika ini proses ini ya. Saya hanya ingin membacakan sedikit Romo tentang hasil secara umum 84 Romo yang sudah mengisi ya presentasinya. Baik, untuk potensi Romo-Romo, bentar. Ya, jadi untuk aspek 1, sisi positif, potensi, atasi masalah, produktif, dan kontribusi,
Romo-romo yang punya skor masuk kategori D itu ada 4 orang dengan keadaan Romo sekarang. Berarti kalau 4 orang 4,76%, berarti Romo berempat, berarti dalam kondisi ini perlu ini karena dalam kondisi yang tidak terlalu oke ya sekarang ini dalam kesehatan mental. Lalu yang C masuk kategori C ada 12 orang, itu 14,28%. Masuk kategori B 35 orang, 41,67%. Masuk kategori A 33 orang. Ya, jadi kalau romo-romo ini sangat secara umum oke, ya, lihat dari kriteria kesehatan mental secara positif oke. Tapi kita tahu bahwa selalu ya kalau kita melakukan survei atau apa selalu kan ada orang yang ada di posisi yang kiri, ada di posisi kanan kalau dalam distribusi normal misalnya gitu ya. Nah, ini mungkin karena kita tahu bahwa tadi kesehatan mental itu kondisi yang sekarang kalau kita lagi nggak oke, mungkin nanti besok bisa oke. Sekarang lagi oke baik-baik, bukan berarti selamanya akan oke gitu ya. Nah, ini ketika survei diisi romo-romo dalam kondisi ini. Nah, ini untuk aspek yang kedua, ini dibahas sendiri-sendiri, tidak di total ya Romo. Untuk distres, romo-romo kebanyakan berada dalam kondisi hijau dan kuning ya. Jadi romo-romo mengalami stres baik tadi dari sumber pribadi maupun pekerjaan karena beban pekerjaan romo. Itu ada 27 yang kategori hijau di stresnya ya. Lalu 38 orang kategori kuning. Jadi memang sekarang di masa pandemi ini romo atau bukan romo semuanya kalau di stres pada naik angkanya. Jadi lebih banyak yang di kategori kuning dan oranye itu lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Jadi Romo nggak perlu khawatir. Hanya saja sekarang ini berarti Romo di kategori kuning udah mulai hati-hati. Artinya lebih menjaga, lebih mengalir ya supaya itu. Lalu yang kategori oranye ada 11 orang dan kategori merah ada 8. Jadi ada Romo yang betul-betul terbeban berat, 8 Romo dari 84. Jadi 9,5%. Nah, ini berarti pengelolaan dari stresnya itu perlu secara khusus dilihat. Lalu untuk deviance atau perilaku yang mulai menyimpang atau aneh, ya menyimpang tadi ya normanya macam-macam nggak mesti harus norma hukum gitu ya, norma macam-macam. Termasuk juga mungkin guilty feeling tentang sesuatu hal yang Romo merasa bersalah karena tidak sesuai misalnya dengan panggilan gitu ya. Nah, itu masuk juga. Untuk kategori hijau ada 20 Romo aman ya, 20 Romo aman, 23%. Lalu 41 orang kuning, jadi 48%, mulai hati-hati. 13 orang oranye, 15,47%. 10 orang itu masuk kategori merah. Jadi ini Romo sendiri yang menilai, bukan orang lain. Berarti Romo memiliki penghayatan dan saya sangat menghargai, mengapresiasi Romo-Romo sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kejujuran sesuai keadaan sebenarnya mengemukakan dan mengisi ini. Sehingga ketika ada di kategori merah 10, ya berarti nanti kita lihat apa yang perlu dilakukan. Lalu untuk dysfunction, seberapa terganggu dalam peran sehari-hari, 21 Romo aman kategori hijau, 55 Romo 65% kategori kuning, ya 65%, 6 orang kategori oranye dalam fungsi, dan hanya 1 orang yang kategori merah. Artinya betul-betul kalau kategori merah dalam fungsi berarti dysfunction, berarti Romo betul-betul harus berjuang keras kalau untuk melakukan fungsi sehari-hari karena berat sekali, lagi berat dirasakan. Nah, sekarang untuk danger 34 Romo aman hijau, 37 Romo kuning, jadi 44% kuning ya, perlu hati-hati. 10 Romo itu oranye dan ada 3 Romo merah. Nah, ini juga sebuah refleksi kita bersama Romo. Mungkin ada satu statement dari salah satu Romo dari 84 yang mengatakan bahwa mekanisme untuk Romo kayak katakanlah outlet untuk Romo curhat atau sharing heart to heart gitu ya, itu sangat minim. Nah, ini mungkin yang nanti secara bersama apa ya yang bisa dilakukan supaya Romo juga punya outlet untuk sharing heart to heart gitu ya, kalau ada keluhan ataupun apa yang sangat tidak menghakimi, sangat tidak menuntut gitu ya, tapi lebih kepada heart to heart gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dibahas. Nah, ini yang saya bisa sampaikan dari kondisi ini, nanti Romo bisa cek ya kondisi masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah norma yang tentang external support.
sangat mengagumkan ya bahwa romo-romo itu bisa memiliki external support yang baik. Jadi kategorinya untuk external support ini saya sampaikan yang sangat kurang external support itu hanya 4 orang yang romo yang merasa bahwa saya tuh nggak punya external support, tidak ada orang yang sungguh dipercaya, saya jarang akses ke alam, pokoknya susah gitu ya, 4 orang. Itu 4,76%, yang kurang dalam kategori kurang 13 orang, yang kategori baik 40 orang, 44 orang ya, jadi 52% itu romo-romo baik dalam mendapatkan social support. Social support itu bisa dari orang lain, orang signifikan, spiritualitas, pengolahan batin ya, maupun dekat dengan alam ya, atau misalnya alam itu termasuk kalau di pastoran misalnya ada piara bebek, piara dogi, terus piara apa yang disayang ikan gitu ya, itu juga baik mau. Taman. Lalu 23 romo sangat baik dalam mendapatkan social support. Mona ikut gembira ya mau ya. Nah, itu artinya apa? Romo-romo nanti bisa masing-masing ke dalam diri, dalam prosesnya bisa mengecek juga. Nah, kemudian dari proses itu tentu kita tujuannya karena romo kemudian punya seperangkat skor dan kemudian sudah dimaknai seperti ini, masing-masing sudah ada. Kemudian yang penting adalah what to do-nya. Untuk apa sih kita tahu bahwa kita merah, orangnya kuning, hijau, Bu Mona ngapain sih pakai warna-warni begitu gitu ya. Ini untuk apa? Artinya supaya ini untuk romo bisa menolong diri sendiri, artinya seperti itu, dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ada 2 hal yang bisa dilihat, semakin besar kemampuan mengelola dan menanggung untuk kesehatan mental itu semakin baik, itu ke arah yang kemampuannya A. Jadi kategori 1 tadi kalau ada D, C, B, A, semakin ke A semakin baik menanggung. Sedangkan kalau untuk yang warna-warni, semakin ringan hambatan atau beban itu semakin ke hijau. Jadi kalau merah itu berarti bebannya berat gitu ya, tantangannya romo berat. Nah, oranye, kuning, hijau. Nah, hijau makin oke. Nah, di sini sudah ada, nanti romo bisa cek ketika lagi hening, mungkin ya lagi tidak sibuk, bisa dicek apa sih rekomendasinya kalau saya C dalam kemampuan gitu ya, mengelola menanggung, maksudnya C aspek 1, tapi saya untuk distressnya kuning. Berarti apa yang harus saya lakukan? C dengan kuning itu ada hati-hati lalu latih skill, misalnya gitu ya. Nah, romo bisa lihat irisannya, kemudian apa? Nah, ini nanti ada rekomendasinya. Bagaimana menjaga keseimbangan? Bagaimana kalau ada rekomendasi explore dan upgrade? Bagaimana kalau harus melatih skill untuk kesehatan mental, menjaga kesehatan mental? Bagaimana kalau ternyata romo sedang membutuhkan panduan dan pendampingan? Tidak ada yang aneh, tidak ada yang maksudnya wah masa romo kok merah, nggak ada nggak ada seperti itu, betul-betul tidak ada gitu, karena seperti tadi badan kita bisa sakit, sama secara psikis kita juga bisa sakit. Secara spiritual romo-romo tentu lebih paham daripada Mona gitu, kita juga bisa mengalami kekeringan spiritual gitu ya, yang diistilahkan kegelapan batin, ada kalanya juga kita harus hadapi itu gitu, ketika faith kita ditantang untuk kita eksplor lebih gitu ya. Nah itu juga jadi apakah badan, jiwa maupun roh masing-masing bisa sakit, makanya kenapa perlu kita pelihara terus, mengapa rekomendasi ini ada gitu ya Mo. Jadi bukan untuk maksud menghakimi ataupun menghakimi orang lain juga, nggak usah gitu. Misalnya romo tahu ada romo lain yang isi, jangan-jangan lu ya yang merah ya gitu ya, kayaknya nggak perlu gitu. Nanti nebak-nebak siapa nih yang merah, siapa nih yang kuning gitu ya. Nah ini hanya untuk kita sendiri saja Mo, dan tahu apa yang perlu dilakukan. Nah di sini juga ada rekomendasi untuk yang kalau kita merah, kuning, biru maupun hijau gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Ya, yang ingin saya tekankan di sini adalah dibandingkan, kalau saya mencoba membandingkan, karena Mona juga ada seorang karena saya suka meneliti Mo ya, jadi saya mencoba membandingkan skor-skor para romo yang ber-84 ini dengan skor yang bukan romo, orang umum ya. Sebagian di antara orang umum pasti ada umatnya romo gitu ya. Tetapi dari skor yang umum itu, kalau dibandingkan dengan skor romo-romo, semuanya perbedaannya signifikan sekali, romo-romo itu lebih baik. Ya, ini saya mau apresiasi dulu para romo. Romo-romo lebih baik. Apa yang harus lebih tinggi, romo-romo lebih tinggi. Jadi kalau tentang kesehatan mental, kemampuan menanggung, romo-romo lebih tinggi dibandingkan yang bukan romo, gitu ya, yang umum gitu.
yang harusnya lebih rendah, romo-romo lebih rendah dalam kesehatan mental. Misalnya danger, terus deviance, dysfunction itu harusnya kan rendah kalau mau sehat mental. Itu romo-romo secara signifikan skornya rendah. Semuanya signifikan. Dalam social support, dalam support eksternal, romo-romo walaupun romo-romo tidak menikah, menikahnya dengan Tuhan gitu ya, romo-romo social supportnya juga angkanya lebih tinggi. Ya, saya pikir wah romo-romo kan kalau lagi pada sakit kan kesepian ya, kangen sama mamanya, nggak ada yang ngerawat istrinya gitu ya. Nah, tapi ternyata enggak loh Mo, ya. Jadi rupanya social support itu tidak hanya dapat dari orang yang berpasangan. Karena secara nyata lebih signifikan romo-romo social supportnya lebih baik daripada orang umum, kehidupan orang umum. Nah, hanya yang tidak signifikan hanya satu. Romo-romo lebih tinggi tapi perbedaannya tidak signifikan adalah di problem solving. Problem solving adalah kemampuan di yang aspek satu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Rupanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara romo ataupun bukan romo dalam problem solving kehidupan sehari-hari. Tapi yang lainnya semua romo signifikan. Yang harusnya lebih tinggi, lebih rendah, lebih rendah. Itu apresiasi dulu Mo. Jadi jalan hidup yang romo-romo pilih, jalan hidup yang lebih pro terhadap juga bukan hanya kesehatan spiritual gitu ya, tapi juga kesehatan mental secara psikologis gitu. Tapi kalau sekarang ada beberapa masalah atau gangguan karena kondisi yang memang betul-betul sedang mengerikan ini, itu adalah memang yang perlu kita sikapi gitu. Karena ini adalah saat-saat yang memang saya mengatakan bersama teman-teman psikolog, ini bukan hanya bencana karena pandemi, bencana kesehatan gitu ya, tapi juga bencana terhadap relasi sesama manusia gitu ya. Kita begitu terhambat, lalu bencana psikologis gitu, karena secara psikologis betul-betul tantangan kita berat sekali gitu. Nah, tapi so far romo-romo sudah melalui saat ini dengan cukup baik, dengan kesadaran yang lebih baik gitu. Nah, lalu ini hanya note saja Mo, ada dalam self maupun significant others dan profesional, sebetulnya dalam menegakkan diagnosa kesehatan mental butuh 3 triangulasi ini. Tapi yang Romo sudah lakukan dengan mengisi adalah refleksi pribadi, artinya self assessment begitu ya. Sehingga memang kalau untuk hasil yang lebih akurat dibutuhkan significant other, orang terdekat, mungkin Romo bisa minta masukan, atau kalau dibutuhkan tidak ada salahnya kok Romo ke psikolog, Romo kemana, dari psikiater atau psikolog tidak akan memandang bagaimana, tidak, karena kita tahu gitu ya. Jadi oke aja kalau Romo konseling atau Romo apa, welcome. Ada banyak psikolog, psikiater Katolik ya yang bisa memahami Romo. Nah, ini singkat saja karena waktunya sudah tinggal sedikit, nanti mungkin akan dibahas oleh pembicara berikutnya ya. Tetapi hal yang memang menjadi saya garis bawahi karena dari proses mempelajari dinamika para Romo gitu ya dalam kesehatan mental ini, saya melihat bahwa tugas-tugas Romo dalam reksa pastoral, apakah tugas apapun, kenabian, lalu imam dan raja, itu menuntut ada 4 hal yang kita lihat dari kesehatan mentalmu. Romo perlu menyalurkan potensi Romo, makanya saya suka banget Romo, mungkin Romo juga pada suka nonton kalau frater-frater di Samadhi itu bikin acara yang lucu-lucu itu, saya suka sampai ngakak-ngakak gitu ya. Frater-frater ini kreatif banget bikin komedi gitu ya. Itu kan berarti potensi yang luar biasa ya. Bagaimana mewartakan Injil, berpartisipasi dalam misi Allah lewat humor misalnya, lewat drama, ada yang jago nyanyi, ada Romo yang jago gitar. Aduh, kalau ada Romo jago gitar, kalau dengerin Romo yang gitar, ya gitu ya, kagum banget gitu. Ada Romo yang suaranya bagus banget, ada Romo yang sangat pandai gitu ya, sangat pandai mengajar gitu. Nah, itu potensi yang baik sekali. Lalu Romo yang berfokus pada solusi bukan masalah, memberikan jalan. Itu butuh Romo yang sehat secara mental juga, untuk bisa ketika umat datang membawa masalah, kebanyakan gitu ya, membawa masalah kepada Romo bukan menambah masalah tapi memberikan jalan. Itu butuh Romo yang sehat mental untuk itu. Lalu butuh Romo yang produktif dan rajin karena pekerjaan sangat banyak. Jadi saya sendiri saya berkarya sebagai psikolog klinis, saya bilang sama teman-teman, saya bukannya suka ngeburu-buru gitu, kita kalau melakukan sesuatu, tapi ini kita berlomba. Orang-orang yang menderita, yang membutuhkan layanan psikologi itu
terus-menerus setiap hari cepet banget bertambah. Tapi psikolognya telat untuk merespon gitu ya. Nah, saya juga melihat kalau tidak hati-hati, romo-romo umat sekarang yang bergelimpangan banyak punya masalah dan penderitaan yang mungkin mereka sendiri sulit untuk urai dan maknai. Nah, kalau romonya kurang gitu ya, kurang produktif karena romo sedang mengalami ganjalan tertentu, tentu itu akan menghambat juga. Nah, jadi di sini memang betapa pentingnya sehat mental sama-sama. Lalu terlibat, hadir, dan berkontribusi. Romo yang hadir, Romo yang dicintai, Romo yang hadir dalam kehidupan kami gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang semuanya sama dalam karya imam maupun dalam pelayanan, semuanya membutuhkan full potensi, solusi, produktivitas. Ibu Mona. Iya, baik Romo.